Oke, saya akan jelaskan. Di slide kalian melihat gambar pohon. Jadi itu bukan hanya sebagai hiasan ya. Di situ ada keterangannya. Aku adalah tombol home. Jadi kalau kalian memencet ini, kalian akan masuk ke ini. Jadi di semua slide itu ada gambar pohon. Gunanya adalah untuk kembali ke menu home ini. Di sini kalian bisa lagi mengulang mau masuk kemana ya. Pertama, kita akan belajar tentang pengertian sejarah. Jadi, pengertian sejarah yang pertama itu datang dari Herodotus. Siapakah dia? Dia dikenal sebagai bapak sejarah karena dia adalah seseorang yang pertama kali melakukan penelitian tentang manusia dan peradabannya. Kemudian, penelitiannya tadi dibukukan ke dalam sebuah buku yang berjudul Historis. Herodotus menyatakan sejarah bukan berkembang dan bergerak ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh manusia. Contoh, Imam ingin menjadi seorang guru kimia. Oleh karena itu, ketika memasuki SMA, Imam sudah menentukan untuk masuk MIPA. Karena hanya di IPA kan ada pelajaran kimia. Oke. Kemudian meskipun dia masuk ke dalam jurusan MIPA, ternyata Imam juga belajar sejarah, yaitu sejarah Indonesia. Nah, gurunya itu menyenangkan sehingga akhirnya membuat Imam jatuh cinta pada mata pelajaran sejarah. Kemudian Imam banyak belajar tentang sejarah, banyak membaca buku sejarah, melakukan riset tentang guru sejarah, dan akhirnya Imam yang awalnya bercita-cita pengen jadi guru kimia berubah haluan pengen jadi guru sejarah. Seperti itu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kita itu tidak bisa menentukan sesuatu itu secara pasti. Karena dalam proses menuju yang kita tuju itu banyak hal yang mempengaruhi. Hal-hal yang mempengaruhi tadi itulah yang membuat sejarah itu tidak jelas akhirnya. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Pengertian sejarah berikutnya itu datang dari Sartono Kartodirjo. Namanya lokal sekali ya, karena memang dia itu adalah tokoh sejarawan Indonesia yang banyak juga melakukan penelitian. Nah, Sartono mengatakan bahwa sejarah itu memiliki dua pengertian, yaitu objektif dan subjektif. Apa itu? Oke, jadi objektif itu adalah peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau dan tidak dapat kita saksikan. Sedangkan subjektif adalah hasil penelitian tentang peristiwa sejarah di masa lampau dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Aduh, tambah mumet ya. Oke, contoh-contoh. Jadi objektif itu contohnya peristiwa di masa lampau. Kita ambil contoh peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Apakah tahun 45 kita sudah lahir? Buluha saja belum, apalagi kalian. Nah, kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah menjadi saksi bahwa proklamasi terjadi memang benar tanggal 17 Agustus 45. Kita nggak tahu, tapi kita percaya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Dari mana? Inilah subjektif. Dia adalah hasil penelitian yang merekonstruksi tentang peristiwa 17 Agustus 1945. Jadi kita tahu dari mana 17 Agustus 45 itu hari proklamasi dari sebuah hasil penelitian. Jadi seperti itu. Objektif itu peristiwanya, subjektif itu hasil penelitiannya. Itulah yang membuat kita jadi tahu. Semoga paham ya. Ibnu Khaldun menjelaskan sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya.
Jadi Ibnu Khaldun itu hampir sepemikiran dengan Herodotus ya. Yang menciptakan sejarah itu adalah manusia. Tanpa manusia sejarah tidak akan ada. Why? Karena manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Kalian pasti tahu dong apa yang membedakannya. Iya, akal, ide. Kita punya akal, kita punya ide yang lahir dari otak kita. Nah, dari sinilah lahir ide yang berubah menjadi sebuah kebudayaan, dan kebudayaan terus berkembang menjadi sebuah peradaban. Inilah manusia. Jadi manusia itu mempengaruhi semua yang berkaitan dengan sejarah. Kemudian berikutnya pengertian sejarah menurut Muhammad Ali. Dia menyatakan bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan atau penelitian dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan melalui metode penelitian sejarah. Inilah istimewanya sejarah. Sejarah itu berbeda dengan ilmu sosial yang lain. Kenapa? Karena sejarah punya metodenya sendiri. Ada 4 tahap penelitian dalam sejarah. Yang pertama ada heuristik atau pengumpulan sumber sejarah. Bisa berupa fosil, bisa berupa artefak, bisa berupa bangunan, bisa berupa dokumen, ataupun hasil penelitian dari para peneliti terdahulu. Contoh, kita mau meneliti tentang Majapahit. Berarti kita harus mencari dokumen yang terkait dengan Majapahit, bangunan yang terkait dengan Majapahit, segala sesuatu yang bisa menjadi sumber bahwa memang Majapahit pernah ada. Tahap yang berikutnya adalah kritik. Nah, di sini kita pilah-pilah. Banyak orang mengatakan, oh candi ini adalah bukti keberadaan Majapahit. Tapi kita harus memilahnya, kita harus cerdas sebagai seorang sejarawan. Oh, berarti kalau Majapahit itu adalah bangunan-bangunan candi yang banyaknya terletak di Jawa Timur. Contohnya adalah Candi Tikus yang terletak di Mojokerto. Tahap yang berikutnya adalah tahap interpretasi. Nah, di tahap interpretasi ini kita harus membuat sebuah sumber sejarah atau bukti sejarah itu menjadi berbicara gitu. Kita buat bukti sejarah tadi berbicara. Contoh, kita tadi kan ambil Candi Tikus. Yang namanya candi itu kan bangunan, dan gak mungkin kan mereka bisa ngomong. Kalau ngomong kan juga nakutin kan. Gak lucu ya. Oke lah, kita lanjut. Nah, tugas kita adalah membuat Candi Tikus tadi berbicara. Caranya gimana? Kita harus tahu tahun berapa dia dibangun, pada masanya siapa dia dibangun, dan kenapa dia dibangun. Akhirnya candi tadi kan nggak bisa berbicara. Karena kita bisa menganalisisnya, akhirnya candi tadi memberikan gambaran, oh ternyata dia dibangun pada tahun sekian, pendirinya adalah raja ini, karena alasan ini. Seperti itu. Kemudian ada tahap yang terakhir, yaitu historiografi atau penulisan, di mana sumber sejarah tadi setelah dibuat berbicara, kita bukukan dalam sebuah buku. Nah, makanya buku itu adalah sebuah hasil penelitian ya. Makanya kalau buku sejarah itu mahal ya wajar, karena bener-bener sebuah hasil penelitian gitu. Nah, Bu masih belum paham, tenang. Yang anak IPS nanti ada babnya sendiri soal metode penelitian sejarah. Kalau anak IPA cukup tahu aja dari penjelasan Bu Luhat tadi ya. Semoga sedikit memberi gambaran untuk kalian. Oke, inilah objek kajian sejarah. Jadi Bu Luhat beri gambar manusia karena objek kajian sejarah itu adalah manusia. Karena tadi manusia itu memiliki akal. Dari akal tadilah lahir sebuah kebudayaan dan terus berkembang menjadi sebuah peradaban. Oke, seperti itu. Jadi bagi kalian yang punya pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu pengertian sejarah, silakan kirim pertanyaan kalian melalui, silakan terlebih dahulu buka Microsoft 365, buka Teams, pilih kelasnya yaitu Sejarah Indonesia, kemudian
Setelah itu di bawah sejarah Indonesia kan ada channel loh, ada KD 3.1 sampai dengan 4. Kalian pilih yang 3.1. Di situ silakan ketikkan kayak bikin status gitu ya. Nama, kelas, dan nomor absen dan pertanyaan kalian. Nah, satu pertanyaan kalian itu sangat berharga. Kenapa? Karena kalian akan mendapat bintang 1 dari saya lewat absen. Nah, ini sangat berharga nanti ketika kalian menerima rapot. Lah, kok bisa, Bu? Bisa. Karena nanti di rapot, contoh, setelah nilai kalian semua saya total, nilai akhir kalian adalah 80. Nilai 80 itu kan masih C. Nah, bintang 1 kalian akan sangat berharga. Nilai kalian akan bertambah menjadi 81. Dan itu nilai kalian akan berubah menjadi B. Lah, lumayan kan? Hari ini cukup sampai di sini ya. Mohon maaf karena tadi suara bocor dari mana-mana, abaikan saja. Yang penting kalian cukup dengarkan suara bulu hayang ini. Dan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas.